Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ulfi Nur Azizah Juwairiyah dengan NIM 19882011073. Di sini saya akan mempresentasikan tentang jaminan mutu kosmetik. Cara pembuatan kosmetik yang baik. Pedoman cara pembuatan kosmetik yang baik atau disebut CPKB merupakan panduan untuk memastikan bahwa produk secara konsisten dibuat dan dikontrol agar memenuhi spesifikasi mutu yang ditetapkan. Penerapan CPKB merupakan persyaratan kelayakan dasar untuk menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan diakui di dunia internasional. Tujuan CPKB secara umum yang pertama, melindungi masyarakat terhadap hal-hal yang merugikan dari penggunaan kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan standar mutu dan keamanan. Yang kedua, meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk kosmetik Indonesia dalam era pasar bebas. Secara khusus, yang pertama, dengan dipahaminya penerapan CPKB oleh para pelaku usaha industri kosmetik sehingga bermanfaat bagi perkembangan industri kosmetik. Diterapkan CPKB secara konsisten oleh industri kosmetik. Aspek pokok CPKB, yaitu yang pertama ada sistem manajemen mutu, ketentuan umum, personalia, bangunan dan fasilitas, peralatan, sanitasi dan higien, produksi, dan pengawasan mutu. Yang pertama, sistem manajemen mutu. Sistem manajemen mutu prinsipnya adalah industri kosmetik yang harus membuat produk sedemikian rupa agar sesuai dengan tujuan penggunaannya, memenuhi persyaratan dan tidak menimbulkan risiko yang membahayakan penggunaannya karena tidak aman, mutu rendah atau tidak efektif. Manajemen bertanggung jawab untuk pencapaian tujuan ini melalui suatu kebijakan mutu yang memerlukan partisipasi dan komitmen dari semua jajaran di semua departemen di dalam perusahaan. Untuk mencapai tujuan konsisten dan dapat diandalkan, diperlukan manajemen mutu yang didesain secara menyeluruh dan diterapkan secara benar. Unsur dasar sistem manajemen mutu adalah yang pertama, dijabarkan struktur organisasi, tugas dan fungsi, tanggung jawab, prosedur-prosedur, instruksi-instruksi, proses, dan sumber daya untuk menerapkan manajemen mutu. Yang kedua, sistem mutu harus dibentuk dan disesuaikan dengan kegiatan perusahaan, sifat dasar produk-produknya, dan hendaknya diperhatikan elemen-elemen yang penting yang ditetapkan dalam pedoman ini. Yang ketiga, pelaksanaan sistem mutu harus menjamin bahwa apabila diperlukan, dilakukan pengambilan contoh bahan awal, produk antara dan produk jadi, serta dilakukan pengujian terhadapnya untuk menentukan diluluskan atau ditolak yang didasarkan atas hasil uji dan kenyataan-kenyataan yang dijumpai yang berkaitan dengan mutu. Ketentuan umum, yaitu ada bahan awal, bahan baku, bahan pengemas sekunder dan primer, batch, dokumentasi, kalibrasi, karantina, nomor batch, diluluskan, pembuatan pengawasan selama proses, pengawasan mutu, pengawasan sekunder dan primer, pengolahan, ditolak, kosmetika, produksi, produk antara, produk jadi, produk kembalian, produk ruahan, sanitasi, spesifikasi bahan, dan tanggal pembuatan. Personalia. Semua personil memenuhi persyaratan kesehatan, baik fisik maupun mental, serta mengenakan pakaian kerja yang bersih. Personil yang bekerja di area produksi tidak boleh berpenyakit kulit, penyakit menular, atau memiliki luka terbuka. Personil memakai pakaian kerja, penutup rambut, dan alas kaki yang sesuai dengan sifat pekerjaan yang dilakukan, misal memakai sarung tangan dan masker. Semua personil harus memenuhi prinsip CPKB, mempunyai sikap dan kesadaran yang tinggi. Bangunan dan fasilitas. Bangunan dan fasilitas ditempatkan pada lokasi yang sesuai, didesain, dibangun, dan dipelihara. Upaya yang efektif dilakukan untuk mencegah kontaminasi dari lingkungan di sekitarnya dan dari hama. Tindakan pencegahan terhadap pencemaran misalnya, contohnya seperti medianya bangunan, terus hamanya seperti serangga, tikus, burung, dan binatang lainnya. Tindakan pencegahannya itu pemasangan kawat kasa pada jendela dan lubang ventilasi, pemasangan tirai plastik pada pintu, terus pembasmian serangga dan perangkap serangga. Produk kosmetik dan produk perbekalan kesehatan rumah tangga yang mengandung bahan yang tidak berbahaya dapat menggunakan sarana dan peralatan yang sama secara bergilir, asalkan dilakukan usaha
pembersihan dan perawatan yang menjamin agar tidak terjadi kontaminasi silang dan risiko campur baur. Hendaknya disediakan ruang ganti pakaian dan fasilitasnya. Toilet harus terpisah dari area produksi guna mencegah terjadinya kontaminasi. Setelah itu permukaan dinding dan langit-langit hendaknya halus dan rata, mudah dirawat dan dibersihkan. Lantai di area pengolahan harus mempunyai permukaan yang mudah dibersihkan dan disanitasi. Saluran pembuangan air atau drainase harus mempunyai ukuran memadai dan dilengkapi dengan bak kontrol serta dapat mengalir dengan baik. Lubang untuk pemasukan dan pengeluaran udara dan pipa salurannya hendaknya dipasang sedemikian rupa sehingga dapat mencegah timbulnya pencemaran terhadap produk. Bangunan hendaknya mendapat penerangan yang efektif dan mempunyai ventilasi yang sesuai untuk kegiatan dalam bangunan. Pipa, fitting lampu, lubang ventilasi, dan perlengkapan lain di area produksi harus dipasang sedemikian rupa untuk mencegah terjadinya ceruk yang sukar dibersihkan dan sebaiknya dipasang di luar area pengolahan. Laboratorium hendaknya terpisah secara fisik dari area produksi. Area gudang hendaknya mempunyai luas yang memadai dengan penerangan yang sesuai, diatur dan diberi perlengkapan sedemikian rupa sehingga memungkinkan penyimpanan bahan dan produk dalam keadaan kering, bersih, dan rapi. Peralatan. Peralatan yang digunakan dalam pembuatan kosmetika memiliki desain dan konstruksi yang tepat dengan pertimbangan antara lain kapasitas yang direncanakan, ukuran ruangan, penempatan di posisi yang tepat, menjamin keseragaman mutu dan keamanan kosmetika, dan menjamin keamanan operator. Pada desain dan konstruksi, permukaan peralatan yang bersentuhan dengan bahan yang sedang diproses tidak boleh bereaksi atau menyerap bahan tersebut. Peralatan tidak boleh menimbulkan efek yang merugikan terhadap produk yang sedang diproses. Peralatan yang digunakan harus mudah bersih. Peralatan yang digunakan untuk bahan yang mudah terbakar harus tahan terhadap ledakan. Sanitasi dan higien. Sanitasi dan higien hendaknya dilaksanakan untuk mencegah terjadinya kontaminasi produk yang diolah. Pelaksanaan sanitasi dan higien hendaknya mencakup personalia, bangunan, mesin-mesin, dan peralatan serta bahan awal. Personalia harus dalam keadaan sehat untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. Semua personil harus melaksanakan higien perorangan. Setiap personil diperintahkan untuk melaporkan setiap keadaan, sarana, peralatan, atau personil yang menurut penilaian mereka dapat merugikan produk kepada. Hindari bersentuhan langsung dengan bahan atau produk yang diproses untuk mencegah terjadinya kontaminasi. Merokok, minum makan, mengunyah, atau menyimpan makanan, minuman, rokok atau barang lain yang mungkin dapat mengontaminasi. Hanya boleh di daerah tertentu dan dilarang di area produksi, laboratorium, gudang, atau area lain yang mungkin dapat merugikan mutu produk. Semua personil yang diizinkan masuk ke area produksi harus melaksanakan higien perorangan termasuk mengenakan pakaian kerja memadai. Bangunan hendaknya tersedia wastafel dan toilet dengan ventilasi yang baik dan terpisah dari area produksi. Hendaklah tersedia loker di lokasi yang tepat untuk tempat ganti pakaian dan menyimpan barang. Sampah di ruang produksi secara teratur ditampung di tempat sampah selanjutnya dikumpulkan. Bahan sanitasi, rodentisida, insektisida, dan fumigasi tidak boleh mengontaminasi peralatan, bahan baku, atau pengemasan bahan yang masih dalam proses dan produk jadi. Produksi. Bahan awal, yang pertama itu air. Air harus mendapat perhatian khusus karena merupakan bahan penting. Peralatan untuk memproduksi air dan sistem pemasukannya harus dapat memasuk air yang berkualitas. Air yang digunakan untuk produksi sekurang-kurangnya berkualitas air minum, mutu air yang meliputi parameter kimiawi dan mikrobiologi harus dipantau secara berkala. Sesuai produksi tertulis dan setiap ada kelainan harus segera ditindaklanjuti dengan tindakan koreksi. Pemilihan metode pengolahan air seperti deionisasi, destilasi, atau filtrasi tergantung dari persyaratan produk. Perpipaan hendaklah dibangun sedemikian rupa sehingga terhindar dari stagnasi dan resiko terjadinya pencemaran. Yang kedua ada verifikasi material atau bahan. Semua pasokan bahan awal, bahan baku, dan bahan pengemas hendaklah diperiksa dan diverifikasi mengenai pemenuhannya terhadap spesifikasi yang telah ditetapkan dan dapat ditelusuri sampai dengan produk jadinya. Contoh bahan awal hendaklah diperiksa secara fisik mengenai pemenuhannya terhadap spesifikasi yang ditetapkan dan harus dinyatakan lulus sebelum digunakan.
Bahan awal harus diberi label yang jelas. Semua bahan harus bersih dan diperiksa kemasannya terhadap kemungkinan terjadinya kebocoran, lubang, atau terpapar. Yang ketiga, pencatatan bahan. Semua bahan hendaklah memiliki catatan yang lengkap mengenai nama, bahan yang tertera pada label, dan pada bukti penerimaan, tanggal penerimaan, nama pemasok, nomor batch, dan jumlah. Setiap penerimaan dan penyerahan, bahan awal hendaklah dicatat dan diperiksa secara teliti kebenaran identitasnya. Material ditolak. Pasokan bahan yang tidak memenuhi spesifikasi hendaknya ditandai, dipisah, dan untuk segera diproses lebih lanjut sesuai prosedur tetap. Yang kelima, setiap produk antara produk ruahan dan produk akhir hendaklah diberi nomor identitas produksi atau nomor batch yang dapat memungkinkan penelusuran kembali riwayat produk. Sistem pemberian nomor batch hendaklah spesifik dan tidak berulang untuk produk yang sama dan untuk menghindari kebingungan atau kekacauan. Yang keenam, penimbangan dan pengukuran. Penimbangan hendaknya dilakukan di tempat tertentu menggunakan peralatan yang telah dikalibrasi. Semua pelaksanaan penimbangan dan pengukuran harus dicatat dan dilakukan pemeriksaan ulang oleh petugas yang berbeda. Yang ketujuh, prosedur dan pengolahan. Semua bahan awal harus lulus uji sesuai spesifikasi yang ditetapkan. Semua prosedur pembuatan harus dilaksanakan sesuai prosedur tertulis. Semua pengawasan selama proses yang diwajibkan harus dilaksanakan dan dicatat. Produk kering. Penanganan bahan dan produk kering memerlukan perhatian khusus dan bila perlu dilengkapi dengan sistem pengendali debu atau sistem hampa udara sentral atau cara lain yang sesuai. Yang kesembilan, produk basah, yaitu seperti cairan, krim, dan lotion harus diproduksi sedemikian rupa untuk mencegah dari kontaminasi mikroba dan kontaminasi lainnya. Penggunaan sistem produksi dan transfer secara tertutup sangat dianjurkan. Bila digunakan sistem perpipaan untuk transfer bahan dan produk ruahan, harus dapat dijamin bahwa sistem yang digunakan mudah dibersihkan. Yang ke-10, produk aerosol. Pembuatan aerosol memerlukan pertimbangan khusus karena sifat alami dari bentuk sediaan ini. Pembuatan harus dilakukan dalam ruangan khusus yang dapat menjamin terhindarnya ledakan atau kebakaran. Pelabelan dan pengemasan. Selama proses pelabelan dan pengemasan berlangsung, harus diambil contoh secara acak dan diperiksa. Setiap lini pelabelan dan pengemasan harus ditandai secara jelas untuk mencegah campur baur. Produk jadi, karantina, dan pengiriman ke gudang produk jadi. Semua produk jadi harus dikarantina terlebih dahulu setelah dinyatakan lulus uji oleh bagian pengawasan mutu dimasukkan ke gudang produk jadi. Selanjutnya produk dapat didistribusikan. Pengawasan mutu. Pengawasan mutu merupakan bagian penting dari CPKB karena memberi jaminan konsistensi mutu produk kosmetik yang dihasilkan. Hendaknya diciptakan sistem pengawasan mutu untuk menjamin bahwa produk dibuat dari bahan yang benar, mutu dan jumlah yang sesuai, serta kondisi pembuatan yang tepat sesuai prosedur tetap. Pengawasan mutu meliputi pengambilan contoh, sampling, pemeriksaan dan pengujian terhadap bahan awal, produk dalam proses, produk antara, produk ruahan, dan produk jadi sesuai spesifikasi yang ditetapkan, program pemantauan contoh, pertinggal, pemantauan mutu produk di peredaran, penelitian stabilitas dan menetapkan spesifikasi bahan awal dan produk jadi agar senantiasa memenuhi standar yang ditetapkan. Pengolahan ulang. Metode pengolahan ulang hendaklah senantiasa dievaluasi untuk menjamin agar pengolahan tidak mempengaruhi mutu produk. Pengujian tambahan hendaklah dilakukan terhadap produk jadi hasil pengolahan ulang. Produk kembalian. Semua produk kembalian hendaklah diuji kembali apabila perlu, di samping evaluasi fisik sebelum diluluskan untuk diedarkan kembali. Produk yang ditolak hendaklah dimusnahkan sesuai prosedur tetap. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.